yaitu sebagai alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Nah, jadi dalam sebuah penelitian itu kita harus mengumpulkan data-data yang akan kita kaji atau kita olah gitu ya. Nah, data ini sangat berperan penting gitu sebagai alat pembuktian serta pencapaian tujuan penelitian gitu. Dan dari data ini kita bisa melihat seberapa sampai mana gitu pencapaian tujuan penelitian itu. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang sangat berperan penting yaitu untuk mendapatkan data yang diinginkan agar sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Nah, teknik pengumpulan data itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Yang bisa dilihat di sini ada teknik observasi. Nah, observasi ini atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran dalam arti sempit pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi ini juga dibagi menjadi dua. Nah, ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung. Nah, untuk observasi langsung ini atau pengamatan yang dilakukan langsung terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa gitu. Jadi kita terjun langsung mengamati ke tempat kejadian atau adanya suatu peristiwa gitu. Sehingga kita berada bersama objek yang diteliti gitu. Misalnya kita meneliti tentang perilaku buruh di pasar. Nah, maka kita langsung terjun ke pasar gitu. Kita langsung bertemu dengan orang-orang yang ada di pasar. Kemudian ada observasi yang tidak langsung. Tadi observasi ini yang secara tidak langsung dilakukan pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti. Pengamatan pengamatan seperti ini dapat dilakukan melalui film, slide foto, pencatatan, suatu alat perekam atau recorder. Nah, jadi secara tidak langsung ini kita tidak terjun langsung ke lapangan untuk melihat objek yang akan kita teliti, tapi kita menggunakan alat atau media-media lain dalam kita melakukan observasi. Kita bisa melihat foto, pencatatan, gitu, jurnal, atau rekaman gitu, bisa berupa film juga. Nah, contoh dari pengamatan tidak langsung ini, observasi tidak langsung, kita mengamati banjir misalnya. Nah, banjir dapat diamati gitu secara tidak langsung. Kita harus turun ke lokasi banjir, tapi bisa juga melalui foto udara atau foto satelit dan sebagainya. Nah, kemudian teknik yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara pasti teman-teman di sini juga sudah sering ya mengalami atau mendapatkan tugas itu untuk wawancara misalnya ya. Nah, jadi wawancara itu adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pasti udah nggak asing ya dengan wawancara ini. Nah, wawancara juga dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, di sini ada wawancara berstruktur, ada wawancara tidak berstruktur, ada kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Kemudian ada teknik pengumpulan yang ketiga di sini, teman-teman, ada angket. Nah, angket atau yang sering kita dengar atau familiarnya itu adalah kuesioner. Nah, pasti sudah tahu ya kuesioner. Kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Nah, jadi angket ini atau kuesioner ini kita misalnya menyebarkan Google Form atau berupa pertanyaan-pertanyaan di dalamnya untuk diisi oleh responden. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu langsung terjun wawancara atau kita menanyakan secara langsung, kita bisa menyebar angket atau kuesioner ini untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, kemudian ada studi kepustakaan yang terakhir nih. Yang terakhir ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis dan tidak tertulis. Nah, jadi studi kepustakaan ini kita mengumpulkan data dengan cara kita membaca atau mencari di dalam sumber-sumber tertulis seperti jurnal-jurnal atau makalah atau yang sejenisnya. Nah, kita bisa mencari data dari eh, dengan melakukan studi kepustakaan. Nah, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya di sini setelah kita eh, mengumpulkan data-data, nah kita akan masuk ke dalam penyusunan gitu, penyusunan laporan penelitian geografi ini. Nah, dalam penyusunan ini juga tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya sebelum kita bisa menyusun eh, laporan penelitian. Nah, di sini akan kita bahas mengenai syarat penyusunan laporan penelitian geografi. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan penelitian. Nah, ternyata ada beberapa syarat ya teman-teman untuk memenuhi gitu penyusunan laporan penelitian. Syarat-syaratnya di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Nah, jadi kita misalnya menulis laporan gitu untuk tujuannya itu untuk siapa atau kepada siapa. Misalnya kita menulis untuk pada halayak umum, misalnya untuk suatu tugas kepada dosen, kepada guru gitu ya. Kedua, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti semua kegiatan penelitian. Itulah sebabnya dalam laporan penelitian, penulis harus menyajikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian termasuk alasan mengapa hal itu dilakukan. Nah, jadi kita sebagai penulis laporan itu harus apa memperhatikan gitu ya dan harus menyajikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian karena agar si pembaca bisa mengerti itu bagaimana tahapan-tahapannya gitu agar tidak kebingungan juga dalam membacanya. Itu yang ketiga, penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman dan minat pembaca laporan berbeda. Nah, oleh karena itu, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami pembaca. Selain itu, laporan hendaknya disajikan secara sistematis. Nah, yang ketiga ini, jadi kita sebagai penulis, gitu, sebagai penyusun laporan, kita itu harus mengetahui gitu minat baca orang itu berbeda-beda ya tentunya. Nah, oleh karena itu kita itu harus menulis suatu laporan itu menggunakan bahasa yang komunikatif atau bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Jangan terlalu terpaku pada bahasa baku misalnya. Kalaupun terpaku pada bahasa baku mungkin itu ditujukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat untuk diajukan tugas kepada guru atau untuk penguploadan ke jurnal-jurnal yang relevan gitu ya. Tapi untuk halayak umum juga, nah bisa diperhatikan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami gitu. Yang keempat, penulisan laporan disajikan dengan jelas dan dapat meyakinkan pembaca. Nah, jadi harus disajikan secara jelas agar si pembaca ini yakin gitu. Oh, penelitian ini itu benar gitu ya. Penelitian ini itu misalnya memberikan informasi gitu, informatif kepada si pembaca. Nah, selanjutnya, ternyata sudah sekian. Nah, mungkin itu ya tadi kita sudah membahas tentang dari pengertian penelitian geografi itu apa, kemudian mengamati fenomena geografis, selanjutnya tentu menentukan masalah-masalah, ada teknik pengumpulan data, kemudian ada syarat penyusunan laporan penelitian. Nah, untuk eh, selanjutnya mungkin teman-teman bisa langsung observasi mungkin atau bisa langsung terjun ke lapangan untuk langsung mempraktikkan ya apa yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari kita harus mengamati dulu fenomena-fenomena geografis yang terjadi misalnya ya. Kita mengamati misalnya teman-teman nanti sepulang dari kelas ini atau misalnya nanti keluar dari kelas ini teman-teman menemukan suatu fenomena gitu atau teman-teman membaca atau melihat berita ada fenomena apa yang terbaru. Nah, itu teman-teman bisa jadikan kajian-kajian geografi tentunya yang berkaitan dengan eh, tadi ya ruang lingkupnya.
untuk geografi fisik atau geografi sosialnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Diharapkan teman-teman bisa mengerti dan kedepannya bisa mulai menyusun atau bisa mulai ya menyusun penelitian-penelitian, bisa melakukan penelitian-penelitian geografi tentang kegeografian dan langsung menyusunnya gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.